Baik, terima kasih. Sebelum saya memulai presentasi dari bab 12, sebenarnya perkenalkan nama saya Faustinus Duru dari Fakultas Teknologi Informasi. Dan sebelum saya memulai presentasinya, saya memberitahukan bahwa jika ada kekurangan dan kelemahan saya dalam presentasi saya yang saya akan presentasikan saat ini, ya saya mohon kepada saudara atau teman untuk bisa memakluminya. Ya, langsung saja kita presentasikan dari bab 12 mengenai pengolahan proses dan pengolahannya. Sumber daya dan proses adalah bagian komputer seperti prosesor, memori, alat masukkan keluaran, dan berkas. Dapat saja terdapat lebih dari satu sumber daya tertentu, misalnya dapat pencetak atau 3 berkas program. 2. Proses dibedakan dengan prosedur adalah kegiatan dalam komputer yang menggunakan sumber daya. Selanjutnya, proses dapat menggunakan lebih dari satu sumber daya. Misalnya, proses pencetakan naskah memerlukan sumber daya berkas program, berkas naskah, dan pencetak printer atau printer. Yang ketiga, pada saat sumber daya sudah dipakai oleh suatu proses, maka sumber daya itu terpaut atau load ke proses tersebut. Yang terakhir, berapa sumber daya terpaut pada suatu proses tertentu. Yang ketiga, lambang dan pautan. Untuk ilustrasi proses dan sumber daya diberikan tertentu. Lambang proses dan sumber daya kita lihat pada gambar pada proses 1. Situ tertulis pada sumber daya dan jumlahnya. Di sini ada 3 perangkat. Terus pertama 3 proses dilambangkan sebagai lingkaran, dan yang terakhirnya sumber daya dilambangkan sebagai persegi, dan banyaknya titik menunjukkan padanya perangkat sumber daya itu. Lanjut, proses juga memerlukan sumber daya atau yang belum dapat. Kita lihat pada gambar ini ada gerak itu tanda panah dan titiknya. Dan yang kedua, sumber daya terpaut ke proses sudah dapat. Yang selanjutnya, arah panah dari proses ke sumber daya menunjukkan bahwa proses memerlukan sumber daya itu. Selanjutnya, arah panah dari sumber daya ke proses menunjukkan bahwa sumber daya itu sudah terpaut ke prosesnya. Kalau pada gambarnya, di mana anak panahnya tertuju di mana bahwa anak panah itu sumber daya ke proses menuju ke bawah sumber daya itu sudah terpaut ke proses. 4. Pautan proses dan sumber daya. Pautan di antara proses dan sumber daya ditampilkan dalam bentuk lambang. Pertama, satu proses dengan beberapa sumber daya. Coba lihat pada gambar yang di kolom magang P1. Di bawahnya ada 4 kotak yang dikelilingi dengan huruf R1, R2, kotak 3, R3, dan kotak 4, R4. Coba perhatikan gambar mana anak panah yang menunjukkan satu titik ke P1. Misalkan R1 adalah berkas naskah, R2 adalah program olah kata, R3 disk, R4 pencetak atau printer. Selanjutnya, satu sumber daya dengan beberapa proses. Kita coba lihat pada gambarnya. Ada 3 kolom, P1, P2,
P3. Beda dengan gambar yang pertama tadi, cuma satu kolom, cuma P1. Sekarang kita coba tengok di bawah lanjutnya. Titik yang keempat menuju pada P1. Warna panahnya menuju pada 1. Titik ketiga menuju pada kolom P3. Dan titik pertama menuju kedua. R1-nya, misalkan R1 adalah printer, P1 adalah pemakai 1, P2 adalah pemakai 2, P3 adalah pemakai 3. Maksudnya R1 adalah printer dan P1 juga adalah pemakai 1. Contoh, kita satu orang yang menggunakan alat printer atau alat fotokopi. Kalau yang P2 adalah yang memakai 2 orang, printer 2 yang kedua. 3 adalah orang yang memakai 3, itu printer. Pasti kita sudah tahu lah artinya yang mana R1, P1, P2, dan P3. Selanjutnya, pautan untuk berapa proses dengan berapa sumber daya. Udah beda lagi nih gambarnya. Jadi coba tengok di gambarnya P1, P2, P3. Ada 5 kotak di bawahnya. Coba kita perhatikan anak panah menuju kemana. R1, R2, R3, R4, R5. Proses P1, P2, dan P3 memerlukan sumber daya R1, R2, R3, R4, dan R5. Yang selanjutnya, pada ada kalanya sumber daya tidak cukup jumlahnya untuk melayani keperluan proses. Kita lanjut. 5. Paut hidup atau live log dan paut buntu atau deadlock. Seperti kita lihat pada kali ini gambar paut hidup, gambar pertama, dan paut buntu. Lanjut, pada paut hidup, pengulangan dapat terus berlangsung sampai selesai. Ulangan mula-mula P3 dikerjakan sampai selesai, sehingga R3 dapat dibebaskan. 3. Dengan R3 bebas, P2 dapat dikerjakan sampai selesai sehingga R1 bebas. Dengan R1 bebas, P1 dapat dikerjakan sampai selesai. Sedangkan pada paut buntunya, pengulangan terhenti, tidak ada yang dapat dikerjakan. 2. Berkaitan dengan pengalokasian sumber daya. 5. Penggunaan sumber daya, penggunaan bersama. Itu dibagi menjadi 2. Ada sumber daya yang dapat digunakan bersama pada waktu yang sama oleh beberapa proses. 2. Berkas data atau sumber daya misalnya dapat dibaca oleh lebih dari satu pemakai atau proses pada waktu yang sama. Maksudnya, lanjut, penggunaan eksklusif. Bagi 3 itu ada sumber daya yang pada waktu yang sama tidak dapat dipakai oleh lebih dari satu proses. Di 2 ada juga dapat digunakan bergantian oleh berbagai proses seperti halnya pencetak. 3 ada yang seterusnya tidak dapat digunakan oleh proses lain seperti halnya berkas pribadi. Lanjut, kondisi paut buntu dan pengolahannya. Sumber daya saling eksklusif. Pada suatu saat hanya boleh dipakai oleh satu proses. B. Penahanan sumber daya. Tahu proses pertahankan sumber daya yang sudah diperolehnya. C. Tiada pengurusan atau preempsi. Atau tiada proses yang dapat digusur. D. Terjadi tunggu melingkar atau proses saling menunggu dalam lingkaran. Paut buntu terjadi jika semua kondisi terjadi. Penanggulangannya dalam paut buntu. Apabila terjadi paut buntu, maka paut buntu ini perlu ditanggulangi. 2.
Ada 3 cara penanggulangan, yakni cara penanggulangan paut buntu, yaitu pencegahan atau prevention. 2, penghindaran atau adoption. 3, penguraian atau setelah dideteksi. Contoh, kalau kena virus HP Android kita masing-masing atau di laptop kita ambil contoh, kalau kita ada masalah atau masalahnya contohnya data kita terhapus atau apalah yang kena contoh tombolnya nggak bisa kita gunakan, layarnya macet. Karena kita udah tahu apa masalahnya, kita deteksi, ya berarti kita ada cara penanggulangan, ini contohnya di sini pencegahan atau penguraian setelah deteksi. Kita harus mencegah sebelum masalah atau di mana yang kena, contohnya laptop kita virusnya terlebar luas. Lanjut, prakarsa untuk penanggulangan. Apa yang mau memprakarsai untuk melakukan penanggulangan? Itu tiap jam, tiap hari, tiap minggu. Jika operator mencurigai ada paut buntu, jika ada pemakai yang mengeluh. 2, pencegahan paut buntu. Paut buntu dapat dicegah apabila salah satu antara 4 kondisi itu dapat dicegah. Cara alternatif pencegahannya ada 4, yaitu pencegahan kondisi A. Jika sumber daya dapat dipakai bersama, misalnya menampung pada pencetak. Cara alternatif yang kedua, pencegahan kondisi B. Yakninya atau istilahnya jika proses dapat diperintah untuk melakukan sumber daya yang diperolehnya. Alternatif yang ketiga, pencegahan kondisi C. Jadinya jika proses dapat digusur seperti pada prosesor. Dan yang terakhir, cara alternatif pencegahannya yaitu kondisi D. Jika tidak terjadi, tunggu melingkar. Istilahnya cara pencegahan paut buntu ini kita gunakan dapat cara itu kondisi A, kondisi B, kondisi C, dan kondisi D. Lanjut, pencegahan cara vendor. Vendor mengungkapkan cara untuk mencegah kondisi tunggu melingkar. Itu ada juga 4-nya, itu jenis sumber daya diberi nomor urut. Itu kita lihat di gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Yang keduanya, pemakaian sumber daya menurut nomor urut, dari nomor kecil ke nomor besar atau dari nomor besar ke nomor kecil. Maksudnya ini dari angka dari 0, 1 sampai ke 100 atau sampai ke selanjutnya. Bisa juga kembali dari 100 atau 1000 ke jadi 0 atau jadi 1. Itu tahu dari nomor besar ke nomor kecil, itu maksudnya. Yang ketiga, penggunaan nomor sumber daya hanya boleh satu arah, atau kecil ke besar, atau besar ke kecil. Yang terakhir, karena hanya satu arah, maka tidak terjadi lingkaran. Yang ketiga, penghindaran paut buntu. Al-Imad Bond dari Dijkstra, yang itu ada 3. Algoritma Dijkstra meniru proses kredit bond. Kedua, sumber daya adalah uang dan terus adalah nasabah. 3. Asas kredit bond itu dibagi menjadi 4, itu tahap-tahapnya atau prosedurnya. Yang pertama, tiada nasabah yang diberi kredit melampaui modal bond. Kedua, semua nasabah diberi maksimum batas kredit. 3. Tiada nasabah yang boleh meminjam melampaui batas kredit. Yang terakhir atau D, jumlah semua kredit tidak melampaui modal bond. Istilahnya kalau kita mengajukan permohonan kredit di sebuah perusahaan di bank, berarti kalau kita meminjam sebagai nasabah, kita itu pihak bank tidak memperbolehkan, contohnya kita meminjam uang lebih dari
target atau kredit yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Contohnya